Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para pemirsa televisi yang seluruhnya berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di dalam acara kita, yaitu kajian buku saya The Islam Way, yang kali ini membahas judul Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat ke-96, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allama al insan ma lam ya'lam." Sadaqallahu. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan kenapa ayat yang pertama adalah ayat ini? Ayat ini perintah untuk membaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari pada ketika ayat ini turun, kemudian Jibril memeluk badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sulit untuk bernafas, kemudian melepaskannya, kemudian kata Jibril, "Iqra." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari, saya bukan orang yang pintar ngomong." Dipeluk lagi sampai 2-3 kali. Lalu kemudian dikatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Min alaq, dari satu segumpal darah, ya, satu darah yang mengental, dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah mengenalkan Dia sebagai pencipta di dalam ayat yang pertama. Kenapa pertanyaannya ayat pertama bukan menyuruh sholat, bukan menyuruh puasa, bukan menyuruh zakat, tetapi memerintahkan kita untuk berpikir siapa yang menciptakan kita. Kalau kita melihat, subhanallah, ayat ini pertama kali ayat memerintahkan kaum muslimin untuk berpikir, memikirkan penciptaan, lalu kemudian sampai kepada kesimpulan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, selain daripada ini, keutamaan Islam memikirkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Sebabnya manusia diangkat menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia pandai sholat, pandai zakat dan sebagainya, tapi karena ilmu. Kata Allah, "Wa 'allama Adam al-asma' kullaha." Allah mengajari kepada Adam itu semua macam ilmu. Lalu kemudian disampaikan ke malaikat. Malaikat tidak mampu menyebutkannya, diperintahkan berpikir. Khalifah, ya, diangkat sebagai khalifah. Jadi kalau kita melihat begitu tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, di dalam ayat yang lain, derajat paling tinggi manusia, kata Allah, adalah iman dan ilmu. Kata Allah di dalam surat ke-58, ya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-11, dikatakan Allah mengangkat di antara kalian itu adalah alladzina amanu dan juga walladzina utul ilma darajat. Mengangkat beberapa derajat kepada orang yang beriman dan juga yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat begitu banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita memikirkan, menggunakan akal, menggunakan telinga, menggunakan mata untuk berpikir. Salah satu misalnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya ingin sebutkan di sini contoh-contoh ayat yang sesuai ternyata dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya salah satu contoh ayat bahwa alam semesta itu berasal dari kabut. Di dalam surat 41 ayat 11 surat At-Dukhan, kata Allah, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dari kabut, terang. Nah, ternyata ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa alam semesta ini tercipta dari nebula atau kabut. Padahal ini 1400 tahun yang lalu belum ada yang namanya ilmu pengetahuan astronomi. Ya. Kemudian Allah membedakan antara planet dengan bintang dan matahari. Planet Allah sebut di dalam Quran sebagai kaukab. Kaukab itu memantulkan cahaya. Sementara bintang, matahari disebutkan sebagai siraj. Siraj itu artinya sumber cahaya. Bagaimana sejak zaman itu sudah dibedakan antara planet dengan bintang-bintang pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu pengetahuan modern belum sampai. Ya, orang baru membedakan itu setelah hampir permulaan abad ke-20. Kemudian juga bahwa bumi ini bulat. Kita tahu, bahkan terkenal teori geosentris ya oleh
apa namanya Claudius Ptolemus ya, yang menyatakan bumi ini pusat alam semesta dan terus menerus, sampai kemudian Nicholas Copernicus menyampaikan teori heliosentris, matahari itu pusat tata surya, dan ternyata dibenarkan ya oleh ayat surat ke-39 ayat ke-5. Dan juga dikatakan bumi ini bulat, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Kawwara yukawwiru itu artinya melapis sesuatu yang bentuknya bulat. Padahal pada waktu itu orang belum tahu bahwa bumi ini bulat. Kemudian bahkan ayat tentang pesawat terbang, tekanan udara di dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat ke-125, kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Allah menjadikan orang kafir itu dadanya sempit seperti yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa mukjizat ayat ini? Kalau kita melihat di Mekah, Madinah, tempat turunnya wahyu itu nggak ada gunung tinggi. Kan ada gunung apa namanya Jabal Nur, ya Jabal Rahmah, dan itu yang rendah. Sehingga orang nggak bisa membayangkan bagaimana orang naik ke gunung yang tinggi terus dadanya sempit karena tekanan udara itu semakin rendah pada ketinggian tertentu. Dan lebih subhanallahnya ayat ini tidak menyatakan ketika kamu mendaki gunung, ketika annama yas'adu fis sama, ketika kamu mendaki nanti ke langit, seolah-olah katakan nanti suatu saat kamu temukan pesawat terbang, kamu naik pada ketinggian tertentu, lalu dada kamu itu terasa sempit sehingga harus dibantu oleh oksigen pada ketinggian tersebut. Subhanallah, ayat ini jauh sebelum adanya pesawat terbang. Kemudian juga bahwa darah itu menyerap, mengalirkan makanan. Ini juga disebutkan di surat ke-16 ya, An-Nahl ayat ke-66. Kata Allah Subhanahu wa taala, min baini fardin wa damin labanan khalisan syariban lisyaribin. Ya. Jadi di antara kotoran, darah itu kemudian kami alirkan susu itu ya, supaya menjadi makanan buat kami. Kita tahu bahwa teori peredaran darah itu baru ditemukan abad ke-10 oleh Thomas Harvey. Ini jauh sebelum itu sudah dikatakan di dalam surat ke-16. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya maka kalau kita melihat dalam sejarah Islam, banyak orang-orang yang mencapai tingkat tertentu di dalam ilmu pengetahuan, sehingga seorang ahli dari barat ya, menyampaikan ya, bahwa di dalam sejarah barat itu ada, di dalam sejarah dunia ada orang yang disebut encyclopedian atau orang yang seperti kamus. Di antaranya adalah Leonardo da Vinci dalam sejarah barat. Tapi dalam sejarah Islam, kata beliau, ini pakar namanya Arnold Toynbee dalam bukunya History of War, dia katakan dalam sejarah Islam tidak terhitung banyaknya orang yang seperti itu. Kita tahu Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun sudah hafal seluruh hadis, ya, kemudian 17 tahun sudah berfatwa. Ada lagi Asy-Sya'bi yang dikatakan ya, bahwa dia menghafal seluruh ilmu pengetahuan. Ada lagi Imam Az-Zuhri yang dikatakan kalau lewat di pasar dia menutup telinganya karena setiap orang bicara dia hafal di luar kepala. Ini semua di dalam sejarah Islam. Kalau kita sekarang datang ke berbagai macam perpustakaan Islam, kita temukan orang ulama mengarang kitab setebal ini. Ada yang mengarang sampai seperut saya, ada yang mengarang sampai ke tebalnya sampai ke hidung saya, saking tebalnya. Dan itu sangat ilmiah. Kira-kira profesor kita baru mampu mengarang kitab setebal apa? Itulah kebudayaan Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka saya berpesan ya, kepada kita sekalian ya, bahwa sekali lagi hendaklah kita belajar Islam ya, dengan benar, bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat seperti jernihnya air ini dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.